Berdiri. Cek kerapian. Beri salam. Selamat pagi, silakan duduk kembali. Oke, Bu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, baik, luar biasa. Wah, semangat sekali ya. Udah pada sarapan belum? Udah ada yang belum. Ya udah, nggak apa-apa ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi kali ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan, Mas Ristian bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Mulai. Oke, sudah membaca doa bersama. Semoga pembacaan doa pada pagi hari ini bisa melancarkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Sebelumnya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Coba lihat sekitar kalian, ada yang nggak berangkat? Ada. Siapa kira-kira yang nggak berangkat? Dani sama Syafiq ya. Oke, saya panggil satu-satu dulu ya. Rifki, Zahra, ada yang belum saya panggil? Sudah. Nggak ada ya. Oke, semoga yang nggak berangkat hari ini, yang sedang sakit, segera diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Untuk mengawali proses pembelajaran kali ini, tadi sudah berdoa, kita pembiasaan mengenai profil pelajar Pancasila, kita dengan pembacaan ayat atau Quran surat pendek. Ya, kita melanjutkan dari surat-surat yang sudah kita baca sebelumnya di minggu-minggu yang lalu. Hari ini kita membaca Quran surat apa? Al-Qadr. Ya, kita baca bersama-sama ya. Silakan dimulai. Oke, masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Kita membahas mengenai apa? Mengenai kompetisi dalam kebaikan. Iya, kompetisi dalam kebaikan. Kenapa kita harus berkompetisi dalam kebaikan? Jadi kita boleh berlomba-lomba atau bersaing dengan yang lain tapi dalam hal yang baik atau hal yang positif. Contoh, kamu kok iri dengan temanmu yang ibadahnya bagus. Nah, itu bagus, bisa memotivasi kamu dalam beribadah. Ini Ibu akan memberikan asesmen awal untuk proses pembelajaran kali ini. Ibu share di grup WA ya. Ya, sekarang grupnya bisa dibuka. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Susah apa tidak soalnya? Ada yang bilang susah, ada yang bilang mudah ya. Itu sebagai asesmen awal. Itu untuk soal tadi akan Ibu gunakan sebagai menentukan kalian dalam kelompok belajar nanti ketika menyelesaikan tugas hari ini. Gitu ya? Kalau mau sekali sih, ayo kita ice breaking dulu ini ya, biar semangat untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Oke, silakan bisa duduk kembali. Masih ngantuk tidak? Tidak, udah semangat ya. Kira-kira kita hari ini mempelajari mengenai apa ya? Ada beberapa pertanyaan. Saya akan tanyakan coba pada Mas Rifki terlebih dahulu. Nomor 1, Mas Rifki. Ada berapa rukun iman, Mas Rifki? 6. Oke, apa saja? Coba sebutkan. Oke, yang terakhir? Oke, terima kasih. Bagus sekali ya jawabannya ya. Oke, untuk yang pertanyaan terakhir, siapa ya? Coba ya. Mbak Widya, bagaimana cara kalian menjaga iman dalam kehidupan sehari-hari? Istiqomah dalam beribadah. Iya, istiqomah dalam beribadah. Tadi ada 6 rukun iman yang sudah disebutkan, sudah tahu. Kemudian dijalankan, menurut Mbak Jamila ya, bisa dijalankan. Bagaimana sesuatu itu bisa bertahan dijalankan secara istiqomah. Bagus sekali jawaban kalian ya, luar biasa. Berkaitan mengenai 3 pertanyaan tadi, kira-kira kita hari ini mau bahas mengenai apa sih?
Rukun iman. Iman-iman. Apa lagi? Syu'abul? Apa itu syu'abul iman? Coba cabang iman. Coba kita lihat. Benarkah? Ya, peran syu'abul iman dalam menata kehidupan. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu menganalisis makna syu'abul iman, cabang-cabang iman, yaitu dalamnya ada pengertiannya, kemudian ada dalil, macam-macamnya dan manfaat. Kemudian ada kriterianya, tujuan pembelajaran sendiri yaitu menganalisis makna syu'abul iman berdasarkan cabang-cabang iman dan mengaitkan manfaat syu'abul iman dalam kehidupan sehari. Oke, setelah tadi menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran kali ini, sekarang Ibu tampilkan mengenai video materi. Menurut Imam Syafi'i, dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Video pembelajarannya bahas mengenai apa? Syu'abul iman. Tadi dibagi menjadi berapa cabang? 77. Kali ini Ibu akan bagi kelompok terlebih dahulu ya. Tadi kalian masih ingat kan mengerjakan asesmen awal? Ya, Ibu akan bagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Saya bacakan terlebih dahulu kelompoknya ya. Silakan kelompok Subhanallah, Rifki. Untuk kelompok 1, sudah mendapatkan LKPD semuanya? Ibu jelaskan sebentar ya mengenai isi dari LKPD. LKPD-nya sendiri, walaupun di sini ada 4 kelompok, tapi 4 kelompok ini Ibu bagi menjadi 3 kriteria ya. Jadi nanti ada 1, 2, 3. Di situ ada macam-macam tugasnya. Untuk yang 1, kriteria 1, ini nanti kalian menganalisa video ini untuk dideskripsikan. Kemudian untuk yang kategori kedua, menganalisis gambar. Kemudian yang ketiga, menganalisis ayat Al-Quran ya, potongan ayat, sesuai dengan cabang iman dan deskripsikan sekaligus sebutkan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat tadi ya, cabang iman tadi, itu kan ada 3, yang yakini di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dalam perbuatan. Jadi nanti tugas yang ada di LKPD kalian bisa dilihat, milik kalian itu sudah masuk kategori yang mana? Yang pengucapan lisan, atau keyakinan hati, atau wujud dari perbuatan. Setelah dideskripsikan, kemudian nanti setelah selesai diskusi, kalian paparkan di depan. Semuanya tugasnya? Oke, sekarang waktunya dipresentasikan dari hasil diskusi yang sudah kalian laksanakan bersama kelompok kalian ya. Untuk yang pertama maju silahkan kelompoknya Mbak Zidna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman memiliki beberapa cabang yang disebut sebagai syu'abul iman. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menyebutkan salah satu dari syu'abul iman tersebut, yaitu iman yang dibuktikan dengan perilaku atau perbuatan fisik, yang sebagaimana telah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-43. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ahmad Iksanuddin. Saya di sini sebagai moderator dan rekan saya Zidna Kamila sebagai presentator 1. Saya Sanalov Desaskia sebagai presentator 2. Saya Alfinisha Kulatini sebagai presentator 3. Itu tadi adalah perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya adalah
penyampaian materi yang akan disampaikan oleh presentator 1. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'as. Oke, sekarang selanjutnya kita lanjut untuk kelompok yang kedua maju. Kelompoknya Rifki, silakan. Jadi ini gambarnya, gambar ini menyampaikan seseorang anak perempuan yang sedang membaca Al-Quran. Hal ini menggambarkan cabang iman yang diucapkan dengan lisan, yaitu membaca dengan menghafalkan Al-Quran. Aktivitas ini menunjukkan keimanan melalui bacaan ayat-ayat suci yang berfungsi sebagai pedoman hidup umat Islam. Kelompok kami menganalisa video yang menggambarkan orang yang merasa takdir hidupnya kurang baik dan menginginkan kehidupan orang lain. Tetapi setelah melihat ada orang yang lebih susah, dibandingkan dengan takdirnya menjadi bersyukur. Dan syukur nikmat merupakan cabang iman yang meyakini dalam hati. Ya, itu dia presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Oke, udah semua ya diskusinya ya. Kalian luar biasa sekali tadi diskusinya. Ada beberapa kelompok. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Ibu evaluasi terlebih dahulu. Tadi ada kelompok pertama mengenai analisis ayat. Ya, luar biasa sekali ya. Sudah mengetahui ayat tadi berkaitan dengan cabang iman? Ya, cabang iman dengan perbuatan. Di situ ayatnya menggambarkan mengenai sholat dan menunaikan zakat. Jadi wujud perbuatan dari diri kita sendiri ya. Nah, itu berarti cabang iman perbuatan. Kemudian tadi ada yang dari gambar. Walaupun rupanya gambar, tapi kita analisa dulu gambarnya itu berisi gambar apa sih? Ada gambar orang berdoa, ada gambar orang ngaji atau baca Al-Quran. Berdoa, mengaji itu kategorinya secara lisan, mengucapkan ya. Kemudian yang satunya lagi ada menganalisis sebuah video. Tadi ada sekilas kita saksikan bersama ya, videonya berisikan ada sebuah kisah. Jadi kisah inspiratif ya, pelajaran yang bisa kita ambil. Ternyata hal yang mungkin kurang kita syukuri itu sesuatu yang diinginkan oleh orang lain. Hal itu bisa meningkatkan rasa syukur kita terhadap Sang Pencipta, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari syukur itu berarti syukur itu ikutnya kategori yang apa? Dia ya, hati ya, di hatinya. Dia bisa mengatakan orang itu syukur. Itu kan nggak terlihat ya orang itu bersyukur apa enggak, ya merasakan hatinya. Itu cabang iman yang dari hati. Oke, setelah kita tadi Ibu evaluasi mengenai proses diskusi dan materinya, ini Ibu kasih game, ya gamenya nanti dijawab secara bergiliran ya, setiap grupnya ya, urut dari grup 1. Kan untuk soal nomor 1, kelompoknya Mas Rifki. Mengapa syu'abul iman penting dalam kehidupan sehari-hari? Nomor 1. Oke, kita coba cek jawabannya. Yeay. Betul ya? Oke, yang kedua, kelompok 2. Sebutkan ciri-ciri orang yang memiliki syu'abul iman yang kuat. 3. Ciri-ciri orang yang apa aja sih? Konsisten dalam ibadah, cinta kepada Allah, dan Rasul, akhlak baik. Terus ya. Yeay. Oke, kelompok 3. Bagaimana cara menumbuhkan syu'abul iman dalam diri sendiri? 4. Ya. Melakukan ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, dan bergaul dengan orang beriman. Yeay. Betul ya? Oke, kelompok 4. Apa hubungannya antara syu'abul iman dan akhlak? 3. Kemudian evaluasi, kalian luar biasa. Sebelumnya kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum Ibu menutup untuk pembelajaran kali ini, Ibu ingin ada yang bisa menyimpulkan
pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini? Coba siapa yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran kali ini? Oh iya, silakan Mbak Zina bisa berdiri. Ya. Syu'abul iman merupakan cabang iman dari 6 pilar rukun iman. Iman sendiri yang berarti meyakini sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan, yang disebut cabang-cabang iman. Ya, bagus sekali, luar biasa. Beri tepuk tangan. Oke. Terima kasih, bagus ya. Syu'abul iman merupakan cabang iman. Tadi di cabang itu dibagi menjadi 77. Diambil dari 6 pilar rukun iman yang kita ketahui selama ini. Semoga kita bisa mempelajari, mengambil hal positif dari pembelajaran kali ini, gitu ya. Oke, untuk tadi penilaian, nanti untuk nilai yang kiranya sudah memenuhi di atas 70, berarti tugas kalian tinggal pengayaan. Ada tugas pengayaan. Tapi untuk beberapa nilai yang nilainya masih di bawah 70, berarti nanti ada tugas remedial. Seperti itu ya, untuk memenuhi tugas selanjutnya. Mungkin Ibu cukupkan untuk pembelajaran kali ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri. Beri salam. Terima kasih. Sama-sama, silakan duduk kembali.